Assalamualaikum, hai. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang tasawuf dan tarekat di Indonesia. Juga salah satu tokoh yang cukup terkenal pada kala itu. Kira-kira siapa ya? Sebelum kita masuk pada inti pembahasan, ada yang tahu nggak sih tasawuf itu apa? Jadi, tasawuf adalah suatu pandangan tentang dunia yang berporos pada Tuhan dan tidak berporos selain pada Tuhan. Biasanya, orang yang menyebarkan tentang tasawuf disebut dengan sufi. Tapi tahu nggak sih kalau tasawuf itu nggak jauh-jauh juga dari filsafat. Jadi, secara umum sendiri, tasawuf itu adalah suatu pandangan realistis di dalam bidang filsafat itu sendiri. Nah, karena nggak jauh-jauh juga dari filsafat, hal itu dikembangkan. Maka jadilah tasawuf. Tasawuf itu pada dasarnya seperti sekumpulan para manusia yang mengedepankan tentang Tuhan dan tidak tenggelam pada selain Tuhan. Nah, berkembangnya tasawuf sendiri, terutama di Indonesia, itu karena dibawa oleh para pemikir-pemikirnya. Pemikir-pemikir dari tasawuf juga disebut dengan sufi. FYI, for your information. Jadi, istilah tasawuf sendiri itu sebenarnya nggak ada loh dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini dikarenakan tasawuf lahir berdasarkan landasan para pemikirnya, dibawa oleh guru dan diteruskan secara turun-temurun. Ini dikarenakan tasawuf hadir berdasarkan landasan para pemikirnya, diajarkan oleh para guru secara turun-temurun yang tentunya tidak bertentangan dengan hukum Islam sendiri. Karena berkembangnya tasawuf dan masuknya tasawuf ke Indonesia, ada salah satu tokoh yang lumayan terkenal pada kala itu. Ia adalah Syamsuddin As-Sumatrani. Ayo, kira-kira ada yang kenal nggak sama Syamsuddin As-Sumatrani? Kita kenalan dulu yuk sama tokoh yang satu ini. Berikut biografi singkatnya. Dari biografi singkat tadi, ada loh salah satu nama yang sangat familiar disebutkan dalam biografi, yaitu Hamzah Fansuri. Bisa dibilang, Syamsuddin As-Sumatrani dan Hamzah Fansuri adalah dua nama yang tidak dapat dipisahkan. Ini dikarenakan keduanya adalah pencetus Wahdatul Wujud di Aceh Darussalam. Pemikiran Syamsuddin As-Sumatrani. Dari pemikiran Wahdatul Wujud yang dikembangkan dari Hamzah Fansuri sebagai gurunya dan Syamsuddin As-Sumatrani, ini tentunya membawa sedikit pro dan kontra, terutama pemikiran yang dianggap kontroversi. Bisa dibilang sebenarnya Syamsuddin As-Sumatrani ini memiliki peran yang cukup penting ya di Indonesia, karena pemikiran Wahdatul Wujudnya ini sanggup merasuki pemikiran para masyarakat pada kala itu, terutama di Aceh Darussalam. Tentu saja di balik pemikiran yang ia kembangkan bersama gurunya Hamzah Fansuri, tentu mengundang pro dan kontra, terutama dari pemikiran Wahdatul Wujud tersebut di Aceh Darussalam. Salah satu yang menentang pemikiran Syamsuddin As-Sumatrani adalah Nuruddin Ar-Raniri. Syamsuddin As-Sumatrani selain sebagai seorang ulama, dia termasuk juga sebagai seorang murid dari guru bernama Hamzah Fansuri. Itulah mengapa nama Hamzah Fansuri tidak pernah lepas dari nama Syamsuddin As-Sumatrani. Hamzah Fansuri meneruskan pemikirannya dan ajaran-ajarannya kepada Syamsuddin As-Sumatrani. Lalu Syamsuddin As-Sumatrani meneruskan ajaran-ajaran tersebut dan mewariskannya kepada seluruh masyarakat. Sederet prestasi yang dimiliki Syamsuddin As-Sumatrani. Menurut Hikayat Aceh sendiri, pada masa Sultan Alauddin Riayah IV Al-Mukamil, Syamsuddin As-Sumatrani menjabat sebagai Syekh Islam, dan pada masa Sultan Iskandar Muda, ia juga menjabat sebagai seorang jabatan yang tertinggi di negara setelah Sultan. Nah, kebayangkan seberapa pintarnya dan semasyhur apa Syamsuddin As-Sumatrani pada kala itu? Sampai-sampai di luar istana pun ia juga mempunyai kedudukan yang tinggi, yaitu sebagai syekh di Masjid Baitul Rahman dan aktif dalam bidang halakoh di masjid tersebut. Yeay, jadi gitu teman-teman, salah satu tokoh tasawuf terkenal di Indonesia. Jadi udah pada kenal kan
Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Niki Saiko Banarasaki, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.